Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulfiana dengan NIM 200210500014 dari kelas Teknik Komputer A. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi tugas pada mata kuliah Keamanan Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus pada keamanan iCloud. Adapun topik pembahasannya yaitu pertama, pengantar materi, yang kedua, jenis-jenis ancaman pada keamanan iCloud, yang ketiga, contoh kasus keamanan iCloud dan penanganannya, kemudian yang keempat adalah implementasi keamanan iCloud. Yang pertama di sini adalah pengantar materi. iCloud computing atau terjemah bebas dalam bahasa Indonesia yaitu komputasi awan. Menurut National Institute of Standard and Technology, iCloud computing adalah sebuah model untuk memungkinkan akses jaringan permintaan yang ada di mana-mana dan nyaman ke sumber bersama dari sumber daya komputasi. Sumber daya tersebut dapat dikonfigurasi, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, dan dapat dengan cepat tersedia serta dilepaskan dengan sedikit usaha pengelolaan atau interaksi dengan penyedia layanan. Model iCloud ini terdiri dari 5 karakteristik penting, 3 model layanan, dan 4 model penyebaran. Karakteristik penting dari iCloud adalah pelayanan mandiri yang dibutuhkan, akses jaringan luas, penggunaan secara bersama suatu sumber daya, elastisitas yang cepat, dan layanan yang terukur. Model layanan iCloud adalah infrastruktur as a service, di mana menyediakan penyimpanan atau sumber daya komputasi yang dapat diakses online. Platform as a service di sini menyediakan sebuah platform kepada pelanggan untuk menjalankan aplikasi. Software as a service di sini menyediakan akses penuh terhadap software atau aplikasi. Nah, jenis-jenis ancaman pada keamanan iCloud. Ada banyak tantangan untuk masalah keamanan pada iCloud computing. Tantangan tersebut adalah keamanan data, keamanan infrastruktur jaringan, keamanan aplikasi iCloud. Nah, berikut beberapa jenis ancaman pada keamanan iCloud. Pertama, yaitu kebocoran data. iCloud tunduk pada masalah yang sama seperti infrastruktur tradisional, karena banyaknya data yang kini sering ditransfer ke iCloud. Situs penyedia iCloud hosting menjadi incaran yang menarik bagi para penyusup. Yang kedua yaitu akun yang mengkompromikan dan mengabaikan autentikasi. Kebocoran data seringkali merupakan akibat dari kelalaian mekanisme autentikasi ketika kata sandi yang digunakan lemah, manajemen kunci enkripsi dan sertifikat tidak memadai. Kemudian yang ketiga yaitu antarmuka, peretasan, dan API. Saat ini, layanan dan aplikasi berbasis iCloud tidak dapat dibayangkan tanpa antarmuka yang ramah pengguna. Keamanan dan ketersediaan layanan iCloud bergantung pada seberapa baik mekanisme kontrol akses. Yang keempat yaitu kerentanan sistem yang digunakan. Kerentanan sistem yang digunakan merupakan masalah yang terjadi di lingkungan iCloud multitenant. Menurut laporan CSIA, biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi kerentanan sistem lebih rendah daripada biaya TI lainnya. Kesalahan umum saat menggunakan solusi iCloud dalam model IISS kurang memperhatikan keamanan aplikasi mereka yang terletak di infrastruktur keamanan penyedia iCloud. Selanjutnya yaitu pencurian akun.
Phishing dan penipuan lainnya sering terjadi di lingkungan iCloud. Penipuan ini menambah kekhawatiran dalam bentuk upaya untuk memanipulasi transaksi dan mengubah data. Penyerang menganggap platform iCloud sebagai bidang untuk melakukan serangan, dan bahkan kepatuhan dengan strategi perlindungan secara mendalam mungkin tidak cukup. Perlu untuk melarang berbagi akun dan layanan pengguna di antara mereka sendiri dan memperhatikan mekanisme autentikasi multifaktor. Selanjutnya yaitu orang dalam penyusup. Insider ancaman bisa datang dari karyawan atau mantan, administrator sistem, kontraktor, atau mitra bisnis. Penyerang orang dalam mengejar tujuan yang berbeda, mulai dari pencurian data hingga keinginan untuk membalas dendam. Dalam kasus iCloud, tujuannya mungkin untuk menghancurkan infrastruktur seluruhnya atau sebagian, mendapatkan akses ke data, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu targetkan serangan siber. Ancaman berkelanjutan yang dikembangkan atau serangan dunia yang ditargetkan pada saat ini tidak jarang terjadi. Memiliki pengetahuan yang cukup dan seperangkat alat yang relevan, seseorang dapat mencapai hasil. Pelaku kejahatan yang ingin membangun dan mengkonsolidasikan kehadirannya di infrastruktur sasaran tidak mudah dideteksi. Selanjutnya yaitu kehilangan data permanen. Karena iCloud telah cukup matang, kasus dengan hilangnya data tanpa kemungkinan pemulihan karena penyedia layanan bersifat sporadis. Pada saat yang sama, penyusup mengetahui tentang konsekuensi dari penghapusan data permanen, bertujuan untuk melakukan tindakan merusak tersebut. Penyedia iCloud hosting untuk mematuhi langkah-langkah keamanan merekomendasikan untuk memisahkan data pengguna dari aplikasi ini, menyimpannya di lokasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu kesadaran yang tidak memadai. Organisasi yang pindah ke iCloud tanpa memahami kapabilitas iCloud menghadapi risiko. Jika misalnya tim pengembangan sisi klien tidak terbiasa dengan fitur teknologi iCloud dan prinsip-prinsip penerapan aplikasi iCloud, masalah operasional dan arsitektur muncul. Yang terakhir yaitu penyalahgunaan layanan iCloud. Organisasi yang sah dan tidak sah dapat menggunakan iCloud. Tujuan yang terakhir adalah menggunakan sumber daya iCloud untuk melakukan tindakan jahat, meluncurkan serangan DDoS, mengirim spam, mendistribusikan konten berbahaya, dan lain-lain. Penyedia layanan harus dapat mengenali peserta tersebut. Pelajari lalu lintas secara detail dan gunakan alat pemantauan iCloud. Nah, selanjutnya yaitu contoh keamanan iCloud dan penanganannya. Di sini pada Denial of Service Attack atau DOS. DOS merupakan serangan yang paling mudah dipasang dan yang paling merusak. Namun, seiring berjalannya waktu, serangan tersebut telah dapat diatasi dengan efisien. Beberapa penyedia iCloud sudah mengatasi infrastruktur iCloud guna mencegah ataupun mengurangi serangan ini. Namun, beberapa solusi belum dapat mendeteksi secara sempurna semua kemungkinan serangan. Tujuan dari serangan ini adalah mencegah pengguna menikmati layanan yang diberikan oleh server. Server melayani permintaan pengguna selama 24 jam. Namun, apabila terkena serangan ini, pengguna tidak bisa menikmati layanan server. Serangan ini adalah serangan favorit para attacker untuk melumpuhkan layanan dari sebuah host yang terhubung ke internet sementara. Hampir setiap situs besar menjadi korban serangan ini. Adapun contoh kasusnya yaitu serangan ini pernah terjadi pada server DNS pada Jumat 21 bulan 10 tahun 2016 pada jam 7:10 UTC menyebabkan sejumlah layanan online besar menjadi lambat, bahkan tidak dapat diakses.
Serangan ini terbilang cukup fatal karena server DNS digunakan oleh banyak nama besar seperti GitHub, Twitter, Spotify, dan lain-lain. Serangan ini merupakan serangan paket data yang menyeram ke server, membuat server semakin melambat. Bahkan, jika terlalu besar mengakibatkan server tumbang. Menurut laporan Ars Technica, serangan ini terjadi 2 kali. Namun, pihak DIN dapat mengatasi masalah tersebut. Pada tahun 2000, serangan DDoS terjadi pada beberapa situs web terkenal seperti Amazon mengalami downtime selama beberapa jam. Ada lagi serangan yang pernah dilancarkan pada tahun 2002 ketika 9 dari 13 root DNS server diserang dengan menggunakan DDoS yang sangat besar yang disebut dengan ping flood. Beberapa server pada tiap detiknya mendapatkan lebih dari 150.000 request paket ISMP. Tetapi serangan hanya berlangsung selama setengah jam, sehingga lalu lintas internet terlalu terpengaruh oleh serangan tersebut, setidaknya tidak membuat kerusakan yang fatal. Nah, adapun solusinya yaitu pada kasus di bidang keamanan tidak ada solusi yang sempurna. Akhirnya, biasanya bermuara pada kompromi yang ditentukan oleh administrator sistem. Namun, ada beberapa solusi secara umum untuk mengatasi serangan DOS tersebut adalah menggunakan firewall untuk menghindari serangan yang bertujuan untuk menyerang data-data yang ada di komputer Anda, melakukan blocking terhadap IP yang terlihat mencurigakan. Jika port telah dimasuki, maka komputer Anda akan terkuasai oleh si penyerang. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan firewall yang dikombinasikan dengan intrusion detection system, menolak paket data untuk mematikan servis user datagram protocol, menggunakan antivirus yang dapat menangkal serangan data seperti Kaspersky, melakukan filtering pada permintaan Internet Control Message Protocol (ESO) pada firewall. Adapun kesimpulannya yaitu hasil dari solusi yang diberikan tentunya yaitu layanan online yang awalnya lambat bahkan tidak dapat diakses, kemungkinan akan kembali pulih dan pengguna dapat menikmati layanan yang diberikan oleh server tanpa adanya kerusakan. Nah, implementasi keamanan iCloud di sini terdiri atas 2. Yang pertama yaitu implementasi sistem keamanan iCloud pada komputing dari sudut penyedia layanan. Berbagai macam solusi bentuk perlindungan privasi telah ditawarkan oleh penyedia jasa iCloud, mulai dari yang bersifat prosedural hingga yang bersifat teknik. Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat sangat anti terhadap masalah privasi. Ini terbukti dari larangan ekspor teknologi enkripsi bit tinggi ke luar Amerika Serikat. Mereka ingin mengontrol atau menyensor semua data yang masuk ke atau keluar dari Amerika Serikat. Dikhawatirkan jika teknologi enkripsi bit tinggi di atas 64 bit tersebar keluar, maka agen rahasia Amerika Serikat akan sulit melacak dan mengawasi data yang akan mereka monitor terhadap pihak-pihak tertentu di luar Amerika Serikat yang dicurigai melakukan tindak kejahatan tingkat tinggi atau internasional. Enkripsi berbit tinggi hanya boleh dipakai di dalam Amerika Serikat karena masih dalam wewenang pemerintah Amerika Serikat. Kemudian yang kedua yaitu implementasi sistem keamanan pada iCloud computing dari sudut pengguna. Pada implementasi ini terdiri atas Cloud Intelligence Track, Encryption, Description, Memory Management, Keyword Generation, Risk Manager, Privacy as a Service, System Design and Architecture, Secure Coprocessor Basic, Coprocessor Configuration and Distribution, Coprocessor Process Structure, Software Division, Data Privacy Specification, Privacy Protocol, Data and Software Transfer Protocol, Software Execution and Data Processing Protocol, dan Privacy Feedback Protocol. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.